Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sudirman SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Pagelaran, yang terhormat Ibu Insinyur Yanti Pujawanti selaku Ketua Pelaksana Praktek Kerja Industri tahun 2021, yang terhormat Bapak Jenny Sutarna selaku Kepala Program Keahlian Kehutanan SMKN 1 Pagelaran, yang terhormat Bapak Misbah selaku pembimbing Perum Perhutani, yang saya cintai dan saya hormati guru-guru beserta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Redan Alkafi dari kelas 11 Kehutanan 1 yang bertempat PKL di sekolah SMKN 1 Pagelaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja industri yang berjudul pembibitan tanaman sengon Paraseriantes falcataria. Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau vegetatif. Pengembangbiakan secara generatif adalah pengembangbiakan dengan menggunakan biji, sedangkan pengembangbiakan secara vegetatif adalah pengembangbiakan dengan menggunakan bagian-bagian dari tanaman. Kegiatan pembibitan bertujuan untuk mengadakan atau memproduksi bibit unggul dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu. Bibit yang bermutu akan dihasilkan apabila benih yang digunakan untuk membuat bibit berasal dari benih unggul, serta penanganan bibit dilakukan dengan tepat dan benar. Kegiatan persiapan selanjutnya, kegiatan persiapan lapangan. Kegiatan persiapan lapangan untuk areal pembibitan meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Penaburan benih. 3. Pengadaan media sapi. 4. Pengisian media ke dalam polybag. 5. Penyapihan bibit. 6. Pemeliharaan bibit. 7. Seleksi bibit. 8. Pengerasan bibit. Untuk perlakuan pendahuluan, rendam biji selama 12 jam dengan air panas pada suhu 50-70 derajat Celcius. Fungsinya untuk memecah masa dormansi benih. 2. Selanjutnya penaburan benih. Kegiatan penaburan benih dilakukan dengan maksud untuk memperoleh persentase kecambah yang maksimal dan menghasilkan kecambah yang sehat. Kualitas kecambah ini akan mendukung terhadap tumbuhan bibit tanaman. Kecambah yang baik dan menghasilkan bibit yang baik pula. Dalam hal ini dapat membentuk tegakan yang berkualitas. Bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan penaburan adalah sebagai berikut. 1. Benih. 2. Bedeng tabur. 3. Media tabur. 4. Peralatan penyiraman. 5. Tersedianya air yang cukup dan sebagainya. Poin selanjutnya, pengadaan media sapi. Pengadaan media sapi secara umum yang sering digunakan dalam penyemaian tanaman antara lain topsoil, sekam, bokasi, pasir, ataupun kombinasi campuran media-media tersebut. Masing-masing sapi yang umum digunakan dalam persemaian memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda. Poin selanjutnya, pengisian media ke dalam polybag. 1. Pembuatan ayakan. 2. Mengayak tanah atau topsoil. 3. Mencampurkan topsoil dengan kompos. 4. Memasukkan media ke dalam polybag. 5. Menyusun polybag ke dalam bedengan. 6. Mengisi bibit ke dalam polybag. Poin selanjutnya, penyapihan bibit. Penyapihan atau pemindahan bibit dilakukan pada pagi atau sore hari dengan melakukan solet sebagai alat bantu dan dilakukan dengan cara hati-hati. Bibit yang disapih adalah bibit yang berkualitas baik.
segar, dan bebas dari hama penyakit. Sebelum bedeng tabur disiram terlebih dahulu agar media menjadi gembur, sehingga memudahkan dalam pembuatan kecambah. Kecambah yang sudah dicabut dari bedeng tabur dikumpulkan dalam wadah yang telah diberi air secukupnya. Poin selanjutnya, pemeliharaan bibit. Semai merupakan tanaman yang masih berada pada tahap pertumbuhan dan sangat peka terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan bibit yang baik dan berkualitas. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap bibit di persemaian adalah sebagai berikut. 1. Penyiraman. 2. Penyiangan. 3. Penyulaman. 4. Pemupukan. 5. Pengendalian hama penyakit. Poin selanjutnya, seleksi bibit. Seleksi dilakukan agar bibit dapat tumbuh dengan baik dan merata. Seleksi dilakukan 2-3 kali, yaitu pada bulan awal penyapihan dan pada pertengahan, dan terakhir pada saat bibit akan diangkat ke dalam lapangan. Poin selanjutnya, pengerasan bibit. Bibit yang akan diangkut dikemas terlebih dahulu dan tidak ditumpuk. Ini sangat menentukan agar bibit terjaga kualitasnya sampai lokasi tanaman. Waktu mengangkut sebaiknya pagi atau sore hari, dan setibanya di lokasi harus segera ditanam. Oleh karena itu, jumlah bibit yang diangkut harus sesuai kemampuan penanam pada hari itu. Untuk poin selanjutnya, kesimpulan. Dalam pembangunan kehutanan, kegiatan pembibitan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menyediakan bibit yang berkualitas baik dari segi genetis maupun fisik fisiologis, dalam jumlah yang cukup, sesuai kebutuhan penanam dan tepat waktu, artinya sesuai dengan jadwal kegiatan penanaman. Bibit yang berkualitas diharapkan akan mampu tumbuh dengan baik, tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan maupun membentuk tegakan yang bernilai ekonomis yang tinggi. Mungkin cukup sekian dari penulis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.